untuk menyelamatkan rakyat. Saya tidak suka dengan program-program yang dicanangkan, yang disodorkan oleh asing, yang sekarang digambar-gemborkan. Jangankan kita untuk bertarung dulu, untuk naik ke ringnya saja sangat sulit. Asal muasalnya mau maju Jakarta tuh siapa yang dorong, Bang Dharma? Keterpanggilan sendiri, keterpanggilan jiwa, di mana saya melihat ke depan ini keadaan akan semakin dipersulit. Saat ini kita merasakan bahwa 3 tahun belakangan yang lalu Indonesia khususnya umumnya tidak baik-baik saja, dan ke depan akan semakin tidak baik-baik saja, bahkan lebih buruk. Karena regulasi sudah disiapkan untuk membuat keadaan semakin buruk. Tapi kalau keadaan semakin buruk, kenapa malah mau jadi gubernur? Karena hanya itu ruang yang bisa rakyat lakukan untuk berkiprah, yaitu ruang jalur independen. Di Pilpres kan tidak ada. Iya, di Pilpres nggak bisa. Ya, hanya itu jalur itu. Walaupun prosesnya secara logika itu sangat sulit sekali Untuk bisa menang. Jangankan kita untuk bertarung dulu, untuk naik ke ringnya saja sangat sulit. Tapi kenapa terus ditempuh itu jalur sulit itu? Ya, saya coba jalani saja dengan iman, niat tulus untuk berjuang, membela rakyat, walaupun kelihatannya klise atau terlalu besar orang berpikir membela, tapi keterpanggilan jiwa tidak bisa dihadang. Abang maju ke perhelatan Pilgub sebagai The Last Mohicans nih, atau soliter dalam melawan agenda global ini. Ya kan pasti nggak dilolosin. Abang jangan bilang melawan lah. Kalau kata melawan kan kesannya kita mendeklarasikan diri gitu. Oh, jadi apa dong? Ya. Jadi mencegah apa gimana? Atau menghadapi aja? Berjuang lah, Pak. Berjuang. Kalau berjuang masa orang nggak kasihan, seorang berjuang. Iya. Gitu loh. Jadi artinya saya betul-betul bergerak mengharapkan belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, supaya doa-doa daripada rakyat yang memang menginginkan perbaikan, dia hidup dan merasa menjadi tuan rumah di negara sendiri ini, bisa kita wujudkan bersama dengan catatan mau bersatu. Kenapa saya sekarang maju ke pilkada? Hitungan saya kualitatif, bukan kuantitatif. Oh, ada kekuatan Tuhan yang saya andalkan untuk membela, bukan saya, rakyat Jakarta. Cocok. Ya, rakyat Jakarta. Saya jadi ujung tombak. Kalau perlu saya jadi martirnya untuk rakyat Jakarta, karena saya tahu apa yang akan terjadi. Dan saya nyatakan saya siap untuk berdebat, untuk menyelamatkan rakyat. Saya tidak suka dengan program-program yang dicanangkan, yang disodorkan oleh asing, yang sekarang digambar-gemborkan. Mungkin Mas Henry pernah menggembar-gemborkan juga, menuju Indonesia emas. Tahun 2045. Bonus demografi. Bang, ini pelan-pelan. Apa yang Abang akan sampaikan untuk warga Jakarta nih menjelang pilkada? Di kemana, Cuk? Sini coba. Oke. Yang perlu dipahami dulu apa yang akan terjadi ke depan. Saya ingin membangun, pertama fondasinya adalah rasa aman. Aman fisik, aman jiwa. Karena kalau sudah pikiran tenang, tidak ditakut-takutin, ada kepastian. Kepastian dari mana? Jaminan dari pemimpinnya. Maka setelah itu rakyat akan dapat mengenyangkan perut mereka. Gitu, Pak. Karena kalau orang bekerja dengan tenang, dia makannya juga enak. Gitu. Dan kemudian bisa bersekolah, dan kita bisa mengatasi banjir maupun kemacetan dengan lebih baik. Karena soal banjir dan itu sebenarnya kalau mau jujur, semua tergantung daripada bagaimana awal menata kota. Tata kota, terus kemudian bagaimana memberikan izin pembangunan, amdalnya
harus betul-betul, bukan sekedar AMDAL. Terus karena ada bayaran, laksanakan pembangunan, AMDALnya tidak diperhitungkan betul-betul. Terus terhubungan atau integrasi antara satu bangunan dengan bangunan lain, harus disiapkan infrastrukturnya, ya, diperhitungkan segala macam. Kalau kita bicara kemacetan atau volume kendaraan dengan ruangnya dan sebagainya, banjir pun sebagian. Karena makanya dari zaman Belanda kan itu di Gajah Mada kan itu ada kali buatan lurus, di Ancol juga. Kenapa ada apa? Ada pintu-pintu air dan sebagainya. Nah, yang saya mau tawarkan nanti apa? Setiap masalah yang ada dalam masyarakat, kami akan tampung. Akan kami siapkan namanya lembaga bantuan hukum. Apabila ada bermasalah dengan kepolisian, Pemda akan mengawal. Terutama bagi masalah atau persoalan rakyat yang mereka tidak mampu menyelesaikan. Ya. Dan benar posisinya. Itu. Ya, nanti semua akan dibiayai. Tentunya itu kan bagian daripada pelayanannya. Karena pemerintah itu adalah pelayan, bukan yang disembah-sembah. Ya, mereka pemerintahan itu harus pusing untuk melayani rakyat, jangan rakyat yang pusing. Kalau rakyat sampai teriak-teriak berarti ada yang salah dari manajemen itu. Kemudian kita lihat sekarang selama ini ya, pelaksanaan kan di sana ada Satpol PP. Yeah. Satpol PP ini kan polisi pamong praja, polisinya rakyat. Nah, yang harus ditanamkan adalah mereka harus menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom. Bukan bagi yang bayar, tetapi mereka harus bekerja untuk berkeliling, mencari, memastikan tidak ada masyarakat yang tidak terlindungi, tidak terlayani, dan terayomi. Itu akan kita kembangkan sebagai bentuk dari membangun rasa aman. Dan tidak ada lagi unsur penguasa yang ada di Provinsi DKI yang boleh memaksa atau mengintimidasi rakyat. Ini dulu, karena ini yang menjadi masalah. Makanya kenapa selalu sejak saya kecil ada pemeo bilang ini Jakarta Bung, Jakarta keras Bung. Yeah. Kenapa resonansi itu yang didengung-dengungkan gitu. Padahal sebenarnya orang Jakarta asik-asik aja. Lalu kemudian kita perhatikan lagi, Jakarta identik dengan Betawi. Bagaimana melestarikan cagar budaya yang menjadi kepentingan daripada Betawi. Karena Betawi ini saya lihat mereka punya budaya yang bisa menerima ya dalam bentuk culture yang heterogen ini. Kan luar biasa, Pak. Dan mereka ikhlas. Nah, ini perlu diperhatikan kembali supaya betul-betul, apalagi kan dengan sudah kalau rencana jadi pindah ke IKN, harusnya orang Betawi tetap bisa menjadi tuan rumah. Yeah. Di daerah atau di tanah kelahirannya sendiri. Tidak seperti selama ini yang kita lihat mereka tergusur oleh sistem. Bahkan banyak daripada mereka yang memiliki tanah terintimidasi karena adanya pengembangan ya yang menginginkan program pengembangan menjadi suatu menjadi kota global. Kotanya global, tetapi rakyatnya gombal. Ya, rakyatnya dapat gombal dan akhirnya mereka jadi gembel. Ya, itu yang kita lihat sekarang. Jadi, mari rakyat Jakarta lebih kritis. Dan saya siap untuk selalu berkomunikasi, mumpung saya masih hidup, untuk membuka wawasan. Dan kemudian nanti yang kemarin menjadi korban daripada vaksin yang masih hidup, kami akan adakan detox gratis supaya mereka masih punya kesempatan menatap hari depan dan mengambil keputusan hidup bukan berdasarkan ketakutan tetapi berdasarkan akidah, keimanannya. Jangan seperti selama ini hanya dengan alasan perut atau food temptation, godaan makanan, seperti peristiwa di Firdaus, Taman Firdaus, di mana Hawa jatuh ke dalam dosa hanya karena godaan untuk makan. Dan ternyata dalam kehidupan ini pun senjata utama
daripada iblis melalui sistem kapitalis adalah kesulitan mendapatkan makanan. Itulah kenapa kemarin ada program Makan gratis. Pertanyaannya, apakah itu genuine hasil pemikiran yang keluar dari hati nurani, ataukah karena ada agenda? Dan agenda itu jelas sudah ada, namanya Sustainable Development Goals. Itu tercantum kepada agenda keberapa? Program nomor 2. Program nomor 1 adalah No Poverty, tidak mengentaskan kemiskinan. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi perlakuan yang tidak enak saya sampaikan di sini. Apakah akan mengentaskan kemiskinan atau menghilangkan orang miskin? Waduh. Menghilangkan orang miskin, saya berharap menjadi kaya, menjadi makmur. Jangan orang miskin yang tidak ada. Memang kemiskinan menjadi tidak ada karena tinggal orang-orang sekelompok yang menikmati permainan daripada sistem ini yang tersisa di bangsa ini. Oke.